Om Swastiastu Sobat BSC, bertemu lagi di Bali Spirit Cinematic Channel. Eksklusif pada episode kali ini, kami mengangkat tema Nusa Lembongan Bangkit. Episode kali ini, kami akan menggali kisah perjuangan masyarakat Lembongan bertahan hidup selama pandemi COVID-19 melanda dunia. Dan kini, bangkit untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 mereda. Oke, jadi untuk para penumpang yang mau ke Nusa Penida dan Lembongan, itu pertama mereka beli tiket dulu di loket operator masing-masing. Kemudian ke sini ke pelabuhan, itu pertama di lobi itu ada pengecekan tiket. Jadi untuk yang bisa masuk ke pelabuhan itu hanya penumpang yang mempunyai tiket barcode gitu. Kemudian setelah masuk di lobi akan lanjut ke scan tiket, itu namanya gate. Jadi setelah masuk gate itu akan naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang tunggu. Untuk ruang tunggunya itu juga akan ada di scan tiketnya juga. Jadi scan tiketnya itu akan di scan 2 kali gitu. Setelah scan 2 kali baru kita masuk ke dermaga kayak gitu. Itu sih proses secara simpelnya kayak gitu sih prosesnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti perjalanan kami dan tonton selengkapnya di Bali Spirit Cinematic Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Suksema! Nusa Lembongan merupakan sebuah pulau kecil yang berada di sisi timur Pulau Bali. Letaknya berada di Selat Badung dan tidak jauh dari Pulau Nusa Penida. Untuk berwisata ke Nusa Lembongan, membutuhkan waktu sekitar 30 menit menggunakan fast food melalui Pelabuhan Sanur menuju Dermaga Jungut Batu. Meskipun Nusa Lembongan merupakan pulau kecil, namun Nusa Lembongan memiliki keindahan yang tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali. Anda pun dapat menjelajah pulau dan menemukan berbagai hal menarik dan unik di sekitar Nusa Lembongan. Nusa Lembongan memiliki banyak tempat menarik yang tidak bisa Anda temukan di Pulau Bali, seperti wisata mangrove, jembatan kuning, fenomena sunset pantai, dan lainnya. Hello friend, how are you? I'm very good. Yeah, I like the island, but it's beautiful and not too much people. But the people live here is very, very beautiful and smiling and have a good spirit. All right. Thank you Yeah. so much. Oh. So, how Island and Lembongan? Which one did you like? Like
most attractive place? Okay, this island is better. Here live many local. Yeah, it's not too much tourists. Okay. And I like quiet and silent. This is perfect for me. But the other island is have good beaches. Dream Beach. Yeah. Oh, Dream Beach, yes. And Lungu Batu is very beautiful. The Long Beach. Okay. Super. Okay. You know, it's been like 2 years we have a pandemic, right? Yeah. So how about did you go to Bali before pandemic or after pandemic? After pandemic. But I see many houses is fall in. Yes, dangerous. I You can see the area. The area in the front of the beach. It's very big, beautiful, but no, all broken. Okay. The other tourists come here. It's good for feeling, for the feeling, for the sun, and not too much busy and not too much stress. The tourists are welcome. Yeah, why not? It's a beautiful island. Keunikan-keunikan inilah yang membuat Nusa Lembongan dijuluki sebagai the best exotic destination oleh wisatawan asing. Salah satunya yaitu Pantai Jungut Batu. Di pagi hari, Sobat BSC akan disuguhkan rutinitas masyarakat saat melakukan transaksi dengan nelayan yang menjual hasil tangkapannya saat melaut. Dikarenakan langsung dijual sesaat setelah selesai melaut, ikan ini masih sangat segar. Dan Sobat BSC harus membuktikan freshnya ikan di sini. Masih tentang Pantai Jungut Batu. Saat sore harinya, Sobat BSC akan disuguhkan pemandangan sunset atau tenggelamnya matahari di pantai yang luar biasa indahnya. Begitupun di malam hari, spot panorama di Desa Jungut Batu terlihat eksotis dari ketinggian di Bukit Nusa Lembongan. Swastiastu, selamat malam Sobat BSC. Saya dengan Kamal di sini dan ada teman saya. Saya Gusti. Kami saat ini sedang berada di atas Desa Jungut Batu. Kami di sini sudah berada selama 5 bulan di Nusa Lembongan. Pengalaman dan kesan-pesan kami selama di sini sangat mengasihkan dan menyenangkan, terutama bisa kalian lihat sendiri. Ini keindahan pesona alam dari Nusa Lembongan. Ini merupakan salah satu dari banyak viewpoint yang ada di Nusa Lembongan. Selama 5 bulan kami di sini, banyak sekali keindahan pesona alam yang ada di Nusa Lembongan. Ini merupakan salah satu dari banyak viewpoint yang ada di Nusa Lembongan. Selain itu juga keramah tamahan dari warga dari Nusa Lembongan dan Jungut Batu itu mantap. Buat teman-teman yang ada di Nusa Lembongan dan Jungut Batu, mari tetap semangat, bangkit bersama, pulih bersama, kita pasti bisa. Sukses mengge.
Ketika pariwisata Bali sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19, tidak ada yang menyangka bahwa rumput laut dapat menjadi penopang perekonomian warga Nusa Lembongan. Rumput laut tadinya memang merupakan andalan warga Nusa Lembongan untuk keperluan hidup sehari-hari. Namun, seiring melesatnya pariwisata sejak tahun 2008 dan penyeberangan ke Nusa Lembongan semakin banyak, warga beralih mengandalkan sektor pariwisata. Mulai tahun 2008, masyarakat lokal dan investor mulai berduyun-duyun membangun villa di Nusa Lembongan. Kemajuan sektor pariwisata di Nusa Lembongan dibarengi dengan kerugian yang diderita petani rumput laut. Hal ini membuat banyak warga meninggalkan komoditas tersebut sebagai mata pencaharian. Namun, saat pandemi COVID-19 menghantam Bali, perputaran roda ekonomi nyaris terhenti sama sekali. Laut yang biasanya riuh dengan penyelam dan penikmat snorkeling, kini hanya berisi tongkang kosong, restoran dan kafe yang tidak ada pengunjung, serta deretan motor sewaan terparkir sampai berdebu. Karena situasi pandemi seperti sekarang ini sangat susah mencari pekerjaan, jadinya saya beralih ke bidang ini, rumput laut. Dulu saya bekerja di pariwisata karena masa pandemi yang bikin kita semua jadi istilahnya pengangguran lah gitu. Terpaksa beralih seperti yang dari dulu memang keadaannya seperti ini bertani, beralih lagi ke sini, ke rumput laut. Kebetulan ini cukuplah untuk menyambung hidup sehari-hari. Buat makan keluarga. Jadinya ini sekarang satu-satunya pekerjaan kami di sini untuk biaya hidup sehari-hari. Ayo saudara-saudara kita yang ada di Nusa Lembongan, kita bangkit sekarang, pulihkan perekonomian di Nusa Lembongan. Om Santi 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 Om. Langsung. Ninjak dengan di YouTube ada begitu. Cerita yang sama juga dialami oleh owner Dive Manta Lembongan, Bapak Made Wiranata, yang kembali melirik budidaya rumput laut demi bisa bertahan hidup di masa pandemi.
Namun, tak disangka-sangka, budidaya rumput laut ini mampu menyelamatkan mereka dan menopang hidup Bapak Made Wiranata beserta keluarganya dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, ini bibitnya kayak gitu. Menurut penuturan Bapak Made Wiranata, untuk jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah jenis katoni atau rumput laut merah yang merupakan bahan baku pembuatan kosmetik, kapsul, makanan ringan, dan produksi lainnya. Pak Made Wiranata menuturkan bahwa ia mengolah kurang lebih 3 petak lahan bersama istri dan sanak saudaranya yang saat ini tidak bekerja lagi. Petani di sini rata-rata memiliki 3-5 petak lahan dengan jarak tanam hingga 300 meter dari garis pantai ke tengah laut. Dengan kondisi pandemi saat itu, perekonomian masyarakat Lembongan justru sangat terbantu dengan naiknya harga rumput laut, di mana masa panen cukup pendek, yaitu hanya berjarak 10-15 hari. Bagi Sobat BSC yang sedang merencanakan liburan ke Nusa Lembongan, kami akan merekomendasikan tempat-tempat wisata di Nusa Lembongan. Dan yang pertama yang akan kami bahas adalah mengenai penginapan. Penginapan yang kami rekomendasikan yang pertama adalah Made Inn, di mana kami juga berkesempatan untuk mewawancarai owner dari Made Inn yang berlokasi dekat dengan Dermaga Jungut Batu. Om Swastiastu, selamat datang, selamat siang para pemirsa Bali Spirit Cinematic BSC, Tiang Komang Sarwe sebagai owner Lembongan Made Inn. Lembongan Made Inn itu lokasinya di Banjarkajo Jungut Batu. Fasilitas yang kami miliki kamar dengan double bedroom, kemudian wifi, televisi, air conditioner, hot water, ada swimming pool juga. Dan yang terpenting yang bisa saya tonjolkan di sini adalah kita berada persis di depan pantai, jadi sea view. Ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan, Made Inn ini sangat dekat dengan tempat turunnya boat di pantai yang nantinya pelabuhan mungkin akan diatur di Pulau Ceningan. Untuk saat ini tempat kita sangat dekat dengan tempat-tempat turunnya boat-boat yang dari Sanur ataupun dari Kusambe. Ya, kurang dari 2 menit Anda turun dari boat, jalan kaki, sampailah ke Made Inn. Kita ada webnya di bawah ini, Made Inn Lembongan. Kemudian kita juga pakai beberapa agensi seperti booking.com, Agoda, Traveloka. Ya, kita pakai 3 karena kita cuma punya 8 kamar. Jadi kalau kebanyakan agensi juga bisa crowd gitu. Itu pengalaman kami dalam mengelola ini. Kita juga punya beberapa sepeda motor yang kita bisa sewakan kepada para pengunjung.
Oke, sahabat BSC, Semeton Lembongan yang bergerak di bidang pariwisata, jangan patah semangat, bangkit bersama, pulih bersama. Titiang Komang, Sinab pamit. Om Santi, 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 Om. Kemudian, penginapan yang kedua adalah Beach Hut Lembongan, yang lokasinya bersebelahan dengan penginapan Made In sebelumnya. Om Swastiastu, Sobat BSC. Perkenalkan Tiang Made Mahendra, owner dari pemilik penginapan The Beach Hut yang berlokasi di Nusa Lembongan, Desa Junggut Batu. Penginapan saya dekat sekali dengan dermaga Desa Junggut Batu. Jadi Sobat BSC yang kepingin berlibur atau menginap di hotel saya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa dihubungin juga di IG dengan nama The Beach Hut Lembongan. Jadi Sobat BSC, kenapa memilih untuk menginap di The Beach Hut? Kami punya fasilitas kolam renang dan kamar yang standar dengan ukuran besar, ada dapur, pool barnya. Cuma sekarang kami masih dalam proses pembuatan. Semoga nanti bisa pada saat kesini sudah bisa selesai dan Sobat BSC bisa menginap di sini dengan nyaman. Jadi semua Semeton Titiang yang di Lembongan iki ngiring makin bangkit bersama, pulih bersama. Suksema. Selanjutnya yang akan kami bahas mengenai minimart, di mana di sana terdapat Adimart yang menjual berbagai kebutuhan yang Sobat BSC butuhkan selama berwisata. Maka dari itu, Sobat BSC tidak perlu khawatir untuk melengkapi kebutuhan wisata setelah sampai di Nusa Lembongan. I've been coming to Lembongan for 15 years and yeah, I fall in love with Lembongan. It's lovely. It's the best part of Bali. Ya saya jatuh cinta aja Lembongan. Sesayang mai Kurnani oleh Bali. Ini luwung pemandangan di ini. Ini ada restoran liu. Jalannya luwung. Ayo berwisata ke Lembongan. Luwung di ini. Mai. Suk semange. Suk semange. Suk semange. Swastiastu Sobat BSC, bertemu lagi dengan saya Egi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk berwisata keliling Pulau Nusa Lembongan. Kita akan mengunjungi tempat-tempat yang terindah di Nusa Lembongan. Jadi kalian bisa hubungi Egi di WhatsApp di bawah ini dan Instagram di bawah ini serta Facebook di bawah ini. Ngiring Semeton, sarangin Titiang. Pulau Nusa Lembongan Bali adalah pulau kecil, di mana banyak spot populer yang disuguhkan di kawasan ini. Dan yang paling diminati adalah berkeliling pulau dengan menyewa motor atau mobil. Karena untuk menjangkau tempat-tempat wisata di Nusa Lembongan dapat diakses dengan kendaraan bermotor. Spot-spot populer yang kami rekomendasikan antara lain
Pantai Dream Beach. Objek wisata Pantai Dream Beach menawarkan sebuah pesisir yang indah, berpasir putih, dengan air lautnya yang sangat jernih. Deretan penginapan di atas tebing dengan tampilan pemandangan alam laut Dream Beach bisa Anda jadikan untuk tempat menginap sementara untuk merasakan nuansa alam yang tenang, indah, dan asri. Pasir pantainya begitu lembut, cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan alam laut. Tempat wisata alam pantai di Pulau Nusa Lembongan ini begitu tenang dan nyaman, dan juga Instagramable. Selanjutnya, The Voltairs. The Voltairs menjadi unggulan pariwisata di Nusa Lembongan. Tempat ini memiliki pemandangan bukit-bukit karang dengan ombak yang berebut menghantam tebing dengan sangat keras. Saking kencangnya, banyak sekali bulir-bulir air laut yang melompat ke sana kemari setelah ombak datang, lalu jatuh ke atas batu karang. Fenomena tersebut menjadi asal-usul disebutnya The Voltairs. Cukup seram juga ya untuk sebuah nama. Halo Sobat BSC, sekarang saya sudah berada di The Voltairs. Ini adalah salah satu objek wisata di Nusa Lembongan. Dan The Voltairs ini adalah bagian dari Desa Adat Lembongan. Di sini Lembongan kita ada 2 desa adat, yaitu Desa Adat Jungut Batu dan Lembongan. Jadi Sobat BSC yang mau berwisata ke Nusa Lembongan, saya akan antar kalian menuju tempat-tempat yang indah di Nusa Lembongan seperti The Voltairs ini dan Dream Beach, ada Nusa Ceningan dengan Yellow Bridge-nya, dan yang paling tidak kalah pentingnya di sini kita punya banyak sunset point yang sangat indah. Oke Sobat BSC, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Selanjutnya, wisata mangrove. Perjalanan tur di kawasan hutan mangrove di Jungut Batu ini hanya menggunakan perahu tradisional tanpa mesin. Against Morocco, no, next time it's Morocco. Swastiastu, Sobat BSC, selamat pagi. Pada hari ini kita di sini untuk melayani mangrove tour daerah Jungut Batu, Nusa Lembongan, namanya wisata mangrove. Gitu. Pengemudi perahu hanya memakai tongkat panjang atau sebilah bambu yang digunakan untuk mengendalikan perahu menelusuri kanal yang tersedia secara alami di tempat tersebut. Sehingga akan terasa sangat istimewa dan akan menjadi pengalaman liburan yang sangat menarik. Dari udah lama, sejak tahun 2017 kita melaksanakan di sini untuk wisata mangrove-nya, di mana kita masuk mangrove-nya dulu, naik boat kecil maksimal itu 4 orang, yang isinya kita keliling mangrove di dalamnya. Masuk ke tengah-tengah hutan menggunakan perahu kecil, nuansanya tentu sangat berbeda dan menjadi petualangan yang sangat menarik. Kita diajak melewati celah di antara pohon bakau yang sunyi, dan kita juga dapat merasakan keheningan di hutan bakau. Hello ladies, how are you today?
Do you have a good time? Alright, where you from? Holland. Holland. Alright, nice to meet you. You have a good day. Dalamnya langsung keluar melihat view Nusa Penida. Bagaimana Sobat BSC? Apakah Sobat BSC juga merasakan langsung keheningan hutan mangrove? Semoga suatu saat Sobat BSC juga mempunyai kesempatan untuk berwisata ke hutan mangrove ini. Untuk wisatanya di mangrove, kita memulihkan lagi untuk bangkit wisata mangrove-nya. Bangkit bersama, pulih bersama. Suksema. Permisi, selamat siang Ibu. Selamat siang. Dari mana ini? Denpasar. Gimana kesan-kesan selama berwisata mangrove? Kesan-kesannya menyenangkan. Emang panas tapi menyengat, Terbayarkan tapi ya. terbayarkan. Selanjutnya yang cukup ikonik adalah Jembatan Kuning. Pulau Lembongan ini tidak sebesar Pulau Nusa Penida. Hal ini memungkinkan Anda untuk berjalan-jalan di sekitar pulau. Rute jalan-jalan di Nusa Lembongan yang paling digemari wisatawan adalah rute menyeberang Yellow Bridge, atau yang dikenal dengan sebutan Jembatan Cinta. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Nusa Ceningan dengan Pulau Nusa Lembongan. Baik Sobat BSC, setelah kami merekomendasikan tempat wisata, selanjutnya kami akan mengajak Sobat BSC untuk berwisata kuliner. Beberapa wisata kuliner yang sempat kami cicipi antara lain adalah Lemongrass Bar and Restaurant. Hello, good afternoon, Lemongrass Bar and Restaurant. Yes, can I help you, sir? Taking order? Yes, please. What do you want to order? Okay, one pizza. What kind of pizza? Meat lover pizza, yeah. Anything else? Okay, thank you. Om Swastiastu, Sobat BSC. Kami dari Lemongrass Restaurant yang beralamat di Nusa Lembongan. Kami buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Untuk menu andalan kita di sini makanannya seafood sama western. Bagi Sobat BSC yang mau liburan khususnya Jungut Batu, bisa mampir ke Lemongrass Bar and Restaurant. Sosial media kami Lemongrass Bar and Restaurant. Facebook kami Lemongrass Bar and Restaurant. Jadi kita bangkit bersama, pulih bersama. Suksema BSC. Kemudian, masih di Desa Jungut Batu, wisata kuliner yang dapat Sobat BSC nikmati adalah Vin Island and Restaurant.
Om Swastiastu. Halo sahabat BSC, kami dari Finailand Bar and Restoran Nusa Lembongan yang berlokasi di Jungut Batu. Jadi kami sudah buka, sudah bisa melayani untuk breakfast, lunch, dan dinner. Di sini kami buka dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kita juga ada live music dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi sobat BSC yang mau berlibur ke Lembongan bisa datang dan kunjungi kami di sini di Finailand Bar Restoran yang berlokasi di Jungut Batu Island. Nanti kita akan cantumkan di sini untuk Instagram dan nomor WA-nya jika sahabat BSC mau berkunjung ke sini. Jadi bangkit bersama dan pulih bersama. Suksema Om, Santi 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 Om. Selanjutnya, dengan menempuh jarak kurang lebih 200 meter ke arah utara dari Lemongrass Restaurant, Sobat BSC akan menemukan warung seafood sederhana dengan konsep barbecue yang disesaki oleh para wisatawan mancanegara, yaitu Little Prema Warung. Warung ini menawarkan berbagai menu seafood seperti ikan tuna, sniper, dan mahi-mahi. Selain itu, masih banyak menu yang menggiurkan yang Sobat BSC dapat nikmati di sini. Tetapi, Sobat BSC jangan khawatir. Little Prema Warung menawarkan harga yang sangat ramah di kantong. Bagi Sobat BSC penikmat Asian food, Thai Pantry akan menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Thai Pantry menyuguhkan menu otentik Thailand dengan konsep Van Kombi dan dibangun di dek Teluk Jungut Batu dengan pemandangan yang ikonik yang mengarah langsung ke Gunung Agung di Pulau Bali. Dan keistimewaan lainnya, restoran ini menyuguhkan bir otentik yang merupakan bir asli Thailand, yaitu Singha Bir. Pilihan lain yang Sobat BSC dapat pertimbangkan adalah The Deck Cafe and Bar. Terletak di trotoar tepi pantai yang menghadap ke Teluk Jungut Batu yang menawarkan sensasi kuliner dengan view yang sangat indah. Baik Sobat BSC, setelah kita berkeliling ke beberapa wisata kuliner tadi, yang terakhir yang akan kami rekomendasikan kepada Sobat BSC adalah Ohana's Beach Club and Restaurant. Ohana Beach Club ini terletak di pesisir pantai Jungut Batu dan merupakan salah satu beach club terbaik di Nusa Lembongan, yang mempunyai konsep yang cukup unik dengan pool yang berada di tengah restoran. Di sana, Anda juga dapat menikmati snack, seafood, dan salad yang disajikan di bawah payung semilir dan sofa daybed yang putih dan cerah. Kami merekomendasikan Anda untuk datang lebih awal agar dapat menikmati suasana siang hari dan menginaplah di sini untuk dapat menikmati sunset yang menawan. Menutup episode Lembongan Bangkit ini, tak lengkap rasanya jika kami tidak membahas tentang sunset di Nusa Lembongan. Kami akan merekomendasikan Sobat BSC
untuk dapat menikmati spot sunset point di Nusa Lembongan. Yang pertama, Anda dapat menikmati sunset di Pantai Jungut Batu. Dan yang kedua, Sobat BSC juga dapat menikmati sunset di Pantai Devil Tears. Dan yang terakhir, Sobat BSC dapat menikmati sunset di Jembatan Kuning. Baik Sobat BSC, demikianlah episode kali ini yang berjudul Nusa Lembongan Bangkit, di mana kami mengangkat bagaimana perjuangan masyarakat Nusa Lembongan bertahan hidup di masa pandemi dan bangkit kembali pasca pandemi. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau informasi yang kurang. Semoga tayangan ini mampu memberikan informasi yang edukatif kepada Sobat BSC. Sineptitiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.